Selamat pagi, salam merdeka. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer, Palembang. Jadilah orang Kristen yang tidak suam-suam kuku, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh tetap menjaga semangat dan kesetiaan kita ikut Tuhan. Berkat Tuhan menanti, kasih dan anugerahnya juga akan melimpahi hidup kita ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Kau berikan buat kami. Kami juga bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar menjadi satu firman yang hidup, yang memberi kekuatan untuk kami terus menjaga iman percaya kami kepadamu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, mental pemenang. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada kisah hidup seorang pemain tenis. Dia berkulit hitam, dia berkebangsaan Amerika yang bernama Arthur Ashe. Dia pernah memenangkan 3 gelar yang bergengsi. Yang pertama pada tahun 1968 dia memenangkan America Open. Lalu pada tahun 1970 dia juga memenangkan Australia Open. Lalu di tahun 1975 dia memenangkan Wimbledon. Ini adalah ajang tenis, olahraga tenis yang bergengsi di dunia. Dia mendapat 3 gelar dalam tahun yang berbeda. Ini sangat luar biasa. Lalu pada tahun 1979 ia terkena serangan jantung yang mengharuskan dia menjalani operasi bypass. Setelah dia 2 kali dioperasi, bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Atas kenyataan pahit ini, ada seorang penggemar yang menulis surat kepada Ashe. Dia katakan begini, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Lalu Ashe menjawab pertanyaan penggemar dan menulis surat kepadanya. Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya ada 5 juta orang yang bermain tenis. Lalu ada 5.000 ingin menjadi pemain tenis yang profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. Lalu 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesulitan, saya tidak seharusnya juga bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Itulah jawaban Ashe kepada pertanyaan para penggemarnya. Kenapa terjadi sesuatu hal yang tidak dia inginkan dalam kehidupannya? Ashe menjawab penuh dengan iman. Ketika saya memegang trofi kemenangan, saya tidak pernah bertanya, mengapa saya yang menang. Lalu ketika sekarang Tuhan izinkan saya menghadapi situasi yang sulit, saya tidak akan bertanya, kenapa Tuhan memilih saya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dari pengalaman Ashe, kita bisa belajar. Banyak orang sadar atau tidak sadar, seringkali hanya mau menerima hal-hal yang baik dalam hidup ini, tapi tidak mau menerima hal-hal yang buruk. Banyak orang ingin menerima kesuksesan, kekayaan, keberhasilan, sehat selalu. Ketika orang memperoleh segala hal yang dia dapatkan,
Mereka tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya harus memperoleh kesuksesan. Tapi banyak orang Kristen yang bergumul dan bertanya kepada Tuhan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti usaha bangkrut, bukan hanya bangkrut, tutup usaha, rezeki macet, lalu kesehatan terkena sakit yang menahun, berobat terus-menerus, harta kekayaan habis hanya untuk berobat. Ketika keadaan demikian, banyak orang bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Apakah Engkau tidak mengasihiku lagi? Lewat pengalaman hidup Arthur Ashe, seorang pemain tenis, ketika dia menerima kesuksesan, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika dia mengalami penyakit, sakit yang dia derita, dia juga tetap belajar. Apapun yang terjadi, jika itu seizin Tuhan, pasti ada sesuatu yang indah. Lalu yang luar biasa lagi, Ayub, kisah Ayub yang mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana Ayub Tuhan izinkan di tengah kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, Tuhan ambil semuanya. Kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, anak yang dibanggakan, bahkan kesehatan, Tuhan izinkan Ayub mengalami penyakit. Sang istri depresi, dia ingin mengutuki Allah. Tapi satu hal yang Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Ini menjadi satu pelajaran penting buat kita. Apakah kita yang bertuhan, kita yang menyembah Tuhan, yang menjadikan Tuhan kita sebagai Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja? Tapi ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, masihkah kita beriman dan percaya kepada Tuhan? Ini menjadi satu tantangan buat kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, lihatlah para pemenang-pemenang yang tetap memiliki mental pemenang. Walaupun keadaan sulit, kita harus tetap memiliki mental pemenang. Ucapkanlah kata-kata sebagai seorang pemenang, karena memang kita adalah orang-orang yang menang. Milikilah mental pemenang dan hiduplah sebagai seorang pemenang, apapun situasi yang terjadi atas hidup kita. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami harus tetap percaya kepadamu, setia kepadamu, karena segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi satu hal yang kami yakini, ketika kami merespon yang benar, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami tetap memiliki kekuatan yang baru. Biarlah mental pemenang tetap kami hidupi, meskipun keadaan sulit, kami tetap menjadi orang yang pemenang. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti